Tanpa sadar, kita sedang membingkai realitas tentang diri kita sendiri. Jadi framing bukan hanya teori komunikasi. Framing adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mengapa dua orang bisa melihat berita yang sama, tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda? Bayangkan begini. Besok pagi, ketika kalian bangun tidur, kalian membuka media sosial. Ada satu berita yang sedang viral. Kalian membacanya, lalu menyimpulkan, wah, pemerintah benar. Di sisi lain, teman kalian membaca berita tentang peristiwa yang sama, tetapi justru berkata, tidak, pemerintah salah. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar? Atau mungkin, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa dua orang bisa memiliki pemahaman yang sangat berbeda terhadap fakta yang sama? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman, dalam ilmu komunikasi ada satu konsep yang sangat menarik, yaitu analisis framing. Selama ini, kita sering menganggap media seperti kaca, memantulkan apa yang terjadi di dunia. Tetapi kenyataannya, media lebih mirip kamera daripada kaca. Coba pikirkan, ketika seorang fotografer memotret sebuah pertandingan sepak bola, apakah seluruh stadion masuk ke dalam foto? Tidak. Ia memilih sudut tertentu, ia memilih momen tertentu, ia menentukan siapa yang menjadi fokus. Dan begitu kamera memilih satu sudut, pada saat yang sama ada banyak bagian lain yang tidak ikut terlihat. Itulah framing. Framing bukan menciptakan kenyataan baru. Framing adalah memilih bagian tertentu dari kenyataan agar terlihat paling penting. Sekarang bayangkan terjadi demonstrasi mahasiswa. Media pertama menulis, mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan. Media kedua menulis, aksi massa lumpuhkan aktivitas kota. Peristiwanya sama, waktunya sama, lokasinya sama. Tetapi setelah membaca kedua judul itu, emosi kita sudah berbeda. Mengapa? Karena yang bekerja bukan hanya fakta. Yang bekerja adalah cara fakta itu dibingkai. Disinilah analisis framing menjadi sangat penting. Tokoh yang paling sering digunakan dalam penelitian komunikasi adalah entity people Robert Entman. Ilmuwan Robert Entman melakukan 4 hal. Pertama, media menentukan apa sebenarnya masalahnya. Kedua, media mengarahkan kita pada siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah itu. Ketiga, media membentuk penilaian moral. Siapa yang terlihat sebagai pahlawan, siapa yang tampak sebagai pihak yang bersalah. Dan terakhir, media memberi gambaran tentang solusi yang dianggap paling tepat. Tanpa kita sadari, 4 proses ini berlangsung hampir setiap hari ketika kita membaca berita, menonton televisi, bahkan saat menggulir media sosial. Yang menarik adalah, framing tidak hanya dilakukan oleh media. Politisi melakukannya, perusahaan melakukannya, influencer melakukannya. Bahkan, kita sendiri juga melakukannya ketika mengunggah foto di media sosial. Coba renungkan, apakah kita mengunggah semua foto yang kita ambil? Tentu tidak. Kita memilih foto terbaik, memilih sudut terbaik, memilih pencahayaan terbaik, menulis caption yang ingin dibaca orang lain. Tanpa sadar, kita sedang membingkai realitas tentang diri kita sendiri. Jadi framing bukan hanya teori komunikasi. Framing adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itulah, sebagai mahasiswa komunikasi, tugas kita bukan sekadar membaca berita. Tugas kita adalah membaca cara berita itu dibangun. Bukan hanya bertanya, apa yang diberitakan, tetapi juga bertanya, mengapa bagian ini ditonjolkan? Mengapa narasumber itu yang dipilih? Mengapa kata-kata tertentu digunakan? Siapa yang diuntungkan dari cara penyajian seperti ini? Ketika kalian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, pada saat itulah kalian tidak lagi menjadi konsumen media. Kalian telah menjadi pembaca media yang kritis. Dan menurut saya, itulah salah satu tujuan terpenting mempelajari ilmu komunikasi. Karena di era digital saat ini, yang paling berbahaya bukanlah kekurangan informasi. Yang paling berbahaya adalah menerima informasi tanpa pernah mempertanyakan bagaimana informasi itu dikonstruksi. Jadi, setiap kali kalian membaca berita mulai hari ini, jangan hanya melihat apa yang dikatakan media. Lihat juga bagaimana media mengatakan itu. Karena seringkali, makna terbesar tidak tersembunyi pada fakta.